Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dan tentunya sangat amat dicintai oleh Tuhan Yesus kita. Pertama-tama saya memohon maaf untuk seminggu kemarin kami tidak bisa hadir di dalam konten ibadah online maupun Indah Bersamamu dikarenakan keterbatasan waktu dan usaha kami untuk kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan supaya kami boleh terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuat konten ini sehingga kita boleh sama-sama sharing, kita boleh sama-sama diberkati, kita boleh sama-sama dijamah oleh Tuhan dan diperbaharui cara berpikir dan merespon kita tentang segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang kebal dosa. Tidak ada. Ada banyak orang yang kecewa dan ketika ditanya kenapa tidak mau datang lagi ke gereja, karena mereka melihat bahwa orang-orang di gereja itu, maaf kata kasarnya, munafik lah, terus tidak seperti apa yang dikatakan perbuatannya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya juga mau mengingatkan setiap kita bahwa gereja itu bukan tempat orang-orang yang sudah super kudus dan sudah tidak melakukan kesalahan atau dosa lagi. Justru gereja itu seperti rumah sakit bagi orang-orang yang masih sakit, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita layani dan perlu kita perhatikan. Jadi jangan cari orang kudus, orang suci di gereja, karena engkau nanti akan menjadi kecewa. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga hidup kita masing-masing untuk kita boleh lebih baik lagi dari hari yang kemarin dan mencapai apa yang disebutnya kekudusan itu. Karena saya percaya di dalam mengejar kekudusan, di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, sampai detik ini harus kita akui kita masih sering kali jatuh bangun. Nah, untuk itulah makanya firman Tuhan katakan, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu. Kenapa? Karena kalau tanpa saudara-saudara seiman yang ada di sekeliling kita, maka ketika kita jatuh, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak mempunyai tempat untuk kita boleh bergantung dan bersandar. Dan tentunya yang utama kepada Tuhan, tetapi seringkali Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita, menopang kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya di dalam gereja tetap masih kita jumpai, bahkan maaf kata orang-orang yang juga mengambil bagian dalam pelayanan, mereka masih terus bergumul dengan dosa-dosa mereka dan tentunya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Titik Rawan Dosa. Bagaimana kita bisa menghindar dari dosa yang terus-menerus mengganggu, menggoda dan sebagainya. Tentunya nanti kita akan bahas setelah kita berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, di hadapan-Mu saat ini kami akui bahwa tidak ada seorang pun dari antara kami yang kebal terhadap dosa. Sekalipun kami tahu dosa itu sudah dihancurkan, dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi pada kenyataannya dalam hidup ini kami masih seringkali jatuh bangun di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami lakukan yang baik, tapi roh kami menurut, tapi daging kami lemah Tuhan. Itu sebabnya kami butuh Engkau Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Sebab tanpa penyertaan-Mu, tanpa campur tangan-Mu dalam hidup kami, maka ketika kami jatuh kami akan tergeletak Tuhan. Tetapi sesuai dengan janji-Mu, kalaupun di dalam pengiringan-Mu kami terjatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang kuat itu akan senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk jaminan-Mu dalam hidup kami ini, sehingga kami tetap bersemangat
sehingga kami tetap percaya bahwa kami bisa mencapai garis finish yang Engkau sudah tetapkan bagi kami dengan penyertaan, dengan berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Sertai kami dalam ibadah ini, sehingga dalam ibadah yang singkat ini Engkau bisa berbicara secara pribadi terhadap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Efesus 6 ayat 10-20 ya Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya ada membaca sebuah majalah Discipleship Journal edisi Amerika, yang saat itu mereka membuat survei yang menarik terhadap para pembacanya. Survei tentang apa? Survei yang berkenaan dengan kapan masa rawan terhadap dosa. Artinya, kapan dalam hidup kita ini titik-titik rawan di mana dosa itu bisa menguasai kehidupan kita. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara sangat menarik untuk disimak. Dari setiap respon yang didapat, maka dibuatlah sebuah kesimpulan tentang kapan masa rawan terhadap dosa tersebut. Dan inilah 6 masa paling rawan terhadap dosa dalam kehidupan kita. Jika Anda berada di salah satu dari situasi ini, maka berhati-hatilah, karena pada saat itulah dosa sudah mengintip di depan pintu. Yang pertama, dari survei itu didapati 81% responden menyatakan titik rawan dosa ada pada saat kita jauh dari Tuhan. Kita mendapati Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika mereka mengalami persoalan dan masalah dalam hidup mereka, mereka menjadi kecewa dengan Tuhan dan mereka menjauh dari Tuhan. Mereka sudah tidak mau lagi ke gereja, mereka tidak mau lagi berdoa karena mereka anggap percuma.
Ini adalah kesalahan fatal, Bapak Ibu Saudara, dan iblis membolak-balikan kebenaran. Sebab ketika kita sedang berada di dalam pergumulan yang berat dalam hidup ini, bukannya kita menjauh dari Tuhan, tapi harusnya kita datang semakin mendekat kepada Tuhan. Sebab ketika kita jauh dari Tuhan, maka secara otomatis keinginan dunia akan begitu kuat menguasai kita. Dan sebaliknya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka keinginan untuk berbuat dosa juga akan mati dengan sendirinya. Rasul Paulus pernah menjelaskan bahwa hukum roh dan hukum daging itu sangat tarik-menarik. Mana yang lebih banyak kita beri makan, maka itulah yang akan menjadi lebih kuat dan pasti akan menang. Jika kita memberi makan manusia roh kita, maka keinginan dunia akan melemah. Dan sebaliknya tentunya, jika asupan duniawinya terlalu banyak, kedagingan, keduniawian dan sebagainya, maka manusia roh kita otomatis akan melemah. 81% responden menyatakan akan hal itu. Yang kedua, sedikit di bawahnya, 57% responden menyatakan titik rawan dosa adalah saat kita merasa lelah dan tertekan. Inilah salah satu alasan mengapa Tuhan menciptakan hari Sabat atau masa istirahat. Karena saat kita lelah, baik secara fisik maupun emosi, maka pengendalian diri kita pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang. Lewat pintu itulah iblis masuk dan membawa kita ke dalam dosa. Contoh sederhananya, Bapak Ibu Saudara, misalnya saat seseorang baru pulang dengan segala kelelahannya dari tempat bekerjanya. Mungkin di tempat kerjanya dia begitu stres, atau mungkin di tempat kerjanya dia dimarahi oleh pimpinannya. Biasanya dalam keadaan seperti itu, tekanan darahnya menjadi tinggi. Maka itu akan membuat seseorang menjadi begitu sensitif, mudah marah, gampang tersinggung, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya seringkali kita dengar kalau istri suami baru pulang kerja, jangan diganggu dengan hal-hal yang bisa memancing emosinya, karena dengan cepat mereka akan terpancing emosinya. Mengapa demikian? Karena rasa lelah setelah seharian bekerja, ditambah mungkin dengan beban tugas dan masalah yang begitu berat, membuat mereka tidak bisa mengontrol emosi dan mental dirinya sendiri. 57% responden setuju akan hal itu. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi di bawahnya, 45% responden menyatakan titik rawan dosa saat kita memasuki masa-masa sulit dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, situasi yang sulit membuat kita seringkali terpaksa melakukan dosa. Kalau terpaksa artinya dia tahu itu tidak boleh, tapi dia lakukan, itu terpaksa.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara seringkali terjadi. Begitu banyak orang yang nekat mencuri, merampok, melakukan hal-hal yang memalukan lainnya karena terpaksa. Disebabkan oleh karena situasi yang begitu sulit yang sedang kita hadapi. Disinilah ujian bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bisakah kita tetap hidup benar ketika Tuhan sedang mengizinkan kita memasuki masa-masa sulit dalam kehidupan kita? Apakah kita akan menjual iman, kebenaran, nama, dan integritas kita demi menyelamatkan diri dari masa-masa sulit yang harus kita hadapi? Ada banyak orang sekalipun mereka tahu akan kebenaran, mereka terpaksa. Jadi titik rawan dosa 45% responden menyetujui akan hal ini. Yang keempat sekarang beda tipis. 42% responden menyatakan titik rawan dosa saat kita mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup adalah masa yang cukup rawan untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Perubahan hidup macam apa? Semua perubahan situasi hidup dalam hidup kita, baik itu yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya buruk, apalagi itu adalah titik rawan dosa, membuat kita sangat rawan jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya seringkali kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mudah melupakan Tuhan ketika hidupnya diberkati secara luar biasa. Dari miskin menjadi kaya, dari bukan siapa-siapa menjadi somebody, dari tidak dikenal menjadi sangat terkenal. Istilah gampangnya lupa diri. Saat-saat itulah seseorang sedang diuji kualitas hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan tidak mau memberkati setiap umatnya, bukan Tuhan pilih kasih, bukan Tuhan tidak adil, yang satu diberkati yang satu tidak, bukan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah oleh karena semuanya itu ia akan menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan? Ataukah ia tetap setia kepada Tuhan? Tuhan lebih pentingkan hal itu. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, titik rawan dosa itu tidak selalu karena perubahan dari miskin menjadi kaya. Tapi sebaliknya, bisa juga dari kaya menjadi miskin. Seperti hal yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kehidupan Ayub sebelum Tuhan mengizinkan ujian itu datang dalam hidupnya. Dan bandingkan dengan kondisi Ayub pada waktu ujian itu terjadi. Saya percaya tidak akan pernah ada satupun manusia di muka bumi ini mengalami ujian seberat apa yang Ayub alami. Perubahan drastis dialami oleh Ayub. Itulah masa paling rawan dalam kehidupan Ayub. Namun yang luar biasa, ia bisa menjaga hati dan tidak berdosa kepada Tuhan. Itu respon yang Tuhan cari dalam kehidupan setiap kita. Yang kelima, beda tipis lagi dengan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, karena 37% responden menyatakan
Titik rawan dosa itu ada pada saat kita mengalami kemenangan rohani yang besar. Jadi hati-hati. Setelah melayani di tempat-tempat yang spektakuler, ribuan jiwa bahkan puluhan ribu barangkali atau apa, dan melihat lawatan Tuhan terjadi dan sebagainya, itu saat titik rawan dosa. Sebab sebuah kalimat berkata begini, Bapak Ibu Saudara, lebih mudah merebut kemenangan daripada mempertahankannya. Demikian juga setelah melewati kemenangan rohani, itu merupakan ujian tersendiri bagi iman kita. Ketika kita berhasil dalam pelayanan, ketika banyak orang memuji kita dan sebagainya, mengagung-agungkan kita, itu adalah titik rawan dosa yang berbahaya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bisa. Nabi Elia mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saat dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, Elia bisa menjadi sedemikian berani, luar biasa, dan menang. Yang dihadapi bukan orang biasa, bukan jemaat biasa, tapi 450 Nabi Baal. Namun setelah dia mengalami kemenangan besar itu, justru yang terjadi adalah ia menjadi sangat takut, desperate, ketika ia diancam hanya oleh seorang wanita yang bernama Isabel. 450 Nabi Baal dia kalahkan. Satu wanita membuat dia begitu ketakutan, bahkan sampai ingin bunuh diri. Ironis. Bahkan bukan cuma ironis, tapi tragis, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang terjadi. Karena itu kita tidak boleh lengah. Setelah melewati kemenangan rohani yang besar, maka dosa akan mengintip dan segera menguasai hidup kita. Yang terakhir, yang keenam, 30% responden menyatakan titik rawan dosa ada pada saat hidup kita berjalan dengan mulus. Itu sebabnya fakta menyatakan angka kecelakaan yang paling tinggi justru terjadi di jalan tol. Jalan yang bebas hambatan, lebar dan mulus, membuat konsentrasi kita kadangkala hilang, membuat kita mudah mengantuk, dan tentunya itu sangat berbahaya. Itu sebabnya saat kehidupan berjalan dengan mulus, pekerjaan semua lancar, bisnis maju, keluarga baik-baik saja, dan situasi nyaman, maka syukurilah semua itu sebagai berkat dari Tuhan. Hanya saja jangan sampai hal itu membuat kita lengah dan kehilangan kewaspadaan. Zona aman sesungguhnya adalah zona yang sangat berbahaya. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu iblis menyerang dan menjatuhkan kita. Justru pada saat kita sedang berada dalam zona yang kita anggap aman, iblis pintar membaca kesempatan. Pada saat kita lengah, saat itulah iblis akan menjatuhkan kita.
sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tempat yang paling berbahaya bukan tempat yang kita kira tidak aman. Tetapi tempat yang paling berbahaya adalah tempat di mana kita berada jauh dari Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan dalam hidup setiap kita. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini selain kita tinggal dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, memenuhi segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kekuatan yang baru itu membuat kita mampu untuk melawan dosa yang menggoda dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Sebab hanya itulah kerinduan Tuhan atas hidup setiap kita. Mari sekali lagi sama-sama kita menyatakan kerinduan kita ini. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selama-lamanya indah bersamamu, menikmati hadiratmu, kasih karuniamu dan anugerahmu Tuhan. Tiada yang lain yang kami rindukan selain dirimu. Cintai tempat kediaman, nikmati hadirat Tuhan, sebab itu adalah the best place dalam hidup setiap kita. Tempat yang paling benar, tempat yang paling aman bagi kita untuk berlindung, sebab sayap kasih-Nya akan menudungi setiap kita, sehingga tidak ada satupun serangan dari iblis yang dapat mengenai kita. Bersandar dan mendekat kepada Tuhan, hanya itu satu-satunya jalan untuk kita bisa menghindar dari titik rawan dosa. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu menopang hidup kami, saat ini Bapa, kami membutuhkan keberanian untuk melangkah menjalani kehidupan ini, yang ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan atau melalaikan kami, sementara kami berjuang di arena pertandingan hidup ini. Engkau berada di depan kami, berjalan mendahului kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan dan khawatir akan penghinaan ketika kami tersandung pada saat kami sedang berlari di pertandingan hidup ini. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami ini. Itu sebabnya kami mau menjadi kuat di dalam kekuasaan-Mu yang luar biasa. Sebab Engkaulah Tuhan yang menciptakan terang di balik setiap kegelapan yang ada. Dan Engkaulah yang membuat terang-Mu bersinar dalam hati kami. Dengan keyakinan teguh, kami dapat mengatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong, sehingga kami tidak perlu takut. Kami yakini bahwa hidup kami, sepanjang hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami.
Itu sebabnya kami akan berdiri teguh dalam iman kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Ketika ketakutan menyergap, ketika dosa mengintip, kami mengarahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan tetap menjalani kehidupan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Engkaulah tempat pengungsian bagi kami pada waktu kesesakan, pada waktu dosa menyerang kami. Kami percaya, karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mempedulikan kami. Engkau berdiri menanti kami di garis akhir, sehingga pandangan kami tidak akan bercabang hanya oleh karena peperangan yang ada di sekitar kami. Karena bukan kami yang berperang, melainkan Engkau Tuhan. Engkaulah yang berperang bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang disertai dengan sempurna oleh Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita, memohon berkat penyertaan kemenangan di dalam Allah Bapa dan di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya. Mari semua umat yang berkemenangan sama-sama kita katakan amin.